as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi inilah sunnah, berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan menjauhi semua yang bid'ah, semua yang tidak diajarkan oleh beliau, dan yakin semua yang bid'ah itu adalah sesat. Yakinlah seperti yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lancang menantang beliau dengan mengatakan, tidak wahai Rasul, ada juga bid'ah yang baik. Jangan. Ikuti seperti apa yang beliau katakan. Semua bid'ah itu sesat, dan itulah yang dipahami oleh para sahabat beliau. Momen tertentu mengkhususkan waktu boleh. Dalilnya nanti kita bawa. Kemudian membaca sirah Nabi. Jadi maulid Nabi itu isinya taklim. Apa yang salah? Setahun sekali buat acara taklim. Kita sebulan sekali daurah. Kalaulah itu salah, berarti kita tiap bulan berbuat salah. Kaum muslimin hanya setahun sekali berbuat salah. Daurah nggak ada dalilnya para jamaah, nggak ada contohnya. Sebulan sekali daurah atau setiap hari Ahad taklim, nggak ada dalilnya sama sekali. Nabi tidak pernah setiap hari Ahad taklim, mengkhususkan hari Ahad untuk taklim, nggak ada. Kenapa tidak sesat? Karena mengkhususkan waktu tidak ada masalah. Para jamaah boleh, ada dalilnya. Ya, jadi maulid Nabi itu isinya taklim. Sama kayak kita, taklim daurah sama. Cuma mereka di momen hari. أنتم تقولون البدعة دائما مطلقا هي ضلالة، فماذا تقولون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله البجلي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. راقبوا انتبهوا. ثم ماذا قال؟ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. أنتم تقولون البدعة دائما ضلالة، وهنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من البدعة ما فيه أجر، أن من البدعة ما هو حسنة. قال من سن في الإسلام سنة حسنة. فإن قلتم كما حرف ابن باز معنى الحديث قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس معناه أحدث، ليس معناه ابتدع، ليس معناه أسس، قال معناه أحياها، وهذا يرده الحديث. الرسول عليه السلام ماذا قال؟ من أحيا سنتي عند فساد أمتي، ما قال من سن سنتي عند فساد أمتي. ابن باز حرف الحديث وزور معنى الحديث على خلاف كلام علماء اللغة وشراح السنة النبوية. انتبهوا معي جيدا. الرسول قال من سن في الإسلام سنة سيئة بعد أن ذكر السنة الحسنة. هذا تقسيم من الرسول وبيان صريح على وجود السنة الحسنة والسنة السيئة، البدعة الحسنة والبدعة السيئة. وإلا فكيف فرق الرسول بينهما؟ كيف ميز بينهما؟ وما الضرورة وما الحاجة ليقسم إن كانت دائما ضلالة؟ ما الحاجة ليقسم بينهما ويميز ويفرق؟ لأن هناك إذن من رسول الله للمجتهدين العلماء الأئمة الكبار من أمته أن يحدثوا بعده صلى الله عليه وسلم ما يكون موافقا لشرعه، بدليل حديث مسلم من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
لماذا قيد بقوله ما ليس منه؟ لأن ما كان موافقا له فهو مقبول. وفي الحديث الآخر الذي هو أيضا في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذه الأحاديث الثلاثة تؤكد أن هناك سنة مقبولة، سنة حسنة شرحها الإمام الشافعي كما في كتاب مناقب الشافعي للإمام البيهقي رضي الله عنه عندما قال: وبدعة الهدى ما أحدث مما يوافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر. هذا التقسيم من الشافعي ماذا يكون؟ أليس لأنه فهم من الرسول وجود البدعة الحسنة؟ أم تزعمون أن الرسول جاهل قال عن البدعة الحسنة فيها أجر؟ وهل تزعمون أن الرسول شجع على البدعة السيئة؟ وهل تزعمون أن الشافعي لا يفهم أن البدعة بدعة ضلالة واحدة لا يوجد بدعة حسنة كما تزعمون، حتى قال وبدعة الهدى؟ قال بدعة الهدى ما أحدث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah kita menyimak video-video di atas baik dari golongan Wahabi maupun penjelasan dari Syekh Sayyid Jamil Halim, maka menjadi jelas bagi kita bahwa kaum Wahabi berpendapat, berkeyakinan tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah dolalah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolalah. Mereka juga beralibi dengan pemikiran bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang negatif, yang buruk, sementara hasanah itu adalah sesuatu yang positif, yang baik. Jadi tidak mungkin kata bid'ah disandingkan dengan kata hasanah. Itu menurut pemikiran mereka. Baik, kalau begitu mari kita simak penjelasan Syekh Sayyid Jamil Halim berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan." Barang siapa yang memulai, yang mengadakan sesuatu, jadi kata sanna ini sudah maklum artinya bagi orang yang mengerti bahasa Arab, yaitu memulai sesuatu, mengadakan sesuatu fil Islam, di dalam Islam, sunnatan hasanatan, permulaan atau sesuatu yang baik, maka dia mendapat pahala dan pahala dari orang yang mengikuti setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang memulai sesuatu, mengadakan sesuatu fil Islam, di dalam Islam, permulaan yang buruk, mengadakan sesuatu yang buruk, maka dia akan mendapat dosa dan dosanya orang yang mengikutinya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi menurut hadis ini jelas sekali ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Sesuatu yang dimulai yang baik dan sesuatu yang dimulai yang buruk, atau sunnah sayyi'ah. Lalu apa batasan dari permulaan yang baik dan permulaan yang buruk itu? Maka perlu melihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, yakni urusan agama, urusan syariah, ma laysa minhu, sesuatu yang tidak ada bagian darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Yang perlu kita perhatikan adalah kata ma laysa minhu. Jadi kata ahdatsa di depan, sesuatu yang baru yang diadakan itu tidak mutlak, tetapi ada takyid, ada pembatasan, ma laysa minhu, sesuatu yang tidak ada bagian dari syariat, dari agama. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau sesuatu itu masih ada sandaran terhadap Alkitab, As-Sunnah, maka fahuwa maqbul, itu diterima, tidak ditolak. Dan sabda Nabi SAW yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa orang yang beramal suatu amalan yang tidak ada atasnya perintah kami atau urusan kami, maka tertolak. Ini juga perlu kita perhatikan. Amal-amalan di sini tidak mutlak, tetapi
dibatasi dengan laisa alaihi amruna, sesuatu yang memang tidak ada sandaran terhadap syariat, terhadap kitab maupun sunnah. Tetapi kalau masih ada dalil sekalipun umum, maka itu masih termasuk alaihi amruna, bukan laisa alaihi amruna, maka fahuwa makbul, itu diterima. Itulah yang dipahami oleh Syekh Sayyid Jamil Halim berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i pun membagi ada bid'ah hasanah atau mahmudah, ada bid'ah mazmumah atau sayyi'ah. Seperti itu yang disampaikan oleh Imam Baihaqi dalam Tabaqatus Syafi'i. Seperti Ibn Baz, di mana beliau mentakwil hadis Nabi man sanna fil Islam dengan kata ahya, sebagaimana tertera dalam webnya. Saya bacakan: wa ma'na sanna fil Islam yakni ahya sunnatan wa azharaha wa abarazaha. Arti kata sanna fil Islam yakni ahya, menghidupkan. Jadi sanna itu menurut beliau menghidupkan sunnatan, sunnah Nabi, wa azharaha wa abarazaha, dan menjelaskannya, menampakkannya. Baik, kalau kata sanna kita artikan dengan ahya, maka pengertiannya seperti ini: man sanna fil Islam, barang siapa yang menghidupkan di dalam Islam sunnah Nabi yang baik, maka dia mendapat pahala, dan pahalanya orang yang mengikuti setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang menghidupkan di dalam Islam sunnatan, sunnah Nabi, sayyi'atan, yang buruk. Loh, kok ada sunnah Nabi yang buruk? Nah, ini dampaknya, ini kekacauan dan kerancuan bila kata sanna diartikan dengan ahya, dengan menghidupkan. Jadi kalau bisa disimpulkan, pendapat Syekh Sayyid Jamil Halim bahwa ada istilah sunnah hasanah, suatu permulaan, suatu yang diadakan yang baik, itu sama dengan bid'ah hasanah, suatu yang baru yang baik. Maka ada juga sunnah sayyi'ah, sebagaimana dalam hadis Nabi tadi ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Nah, sunnah sayyi'ah sama dengan bid'ah sayyi'ah atau dhalalah, sesuatu yang diadakan yang buruk, yang sesat. Demikianlah pendapat Syekh Sayyid Jamil Halim. Pada akhirnya kembali ke keyakinan kita masing-masing. Jika memang antum, wahai saudara-saudaraku dari kaum Wahabi, tetap saja berpendirian tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah adalah dhalalah, ya itu hak antum. Tetapi antum juga tidak berhak menuduh kami sebagai pelaku bid'ah, sebagai ahlul bid'ah. Karena kami juga punya dasar, punya hujjah, punya dalil, punya ulama yang otoritatif, yang mu'tabarah, mulai dari sahabat, para mazhab, dan ulama-ulama besar sampai sekarang. Jadi stop dari sekarang, janganlah gampang menuduh bid'ah kepada orang yang tidak sepaham dengan antum. Misalnya kita mengadakan peringatan maulid, mengadakan tahlilan dan sebagainya, kami punya hujjah, punya dalil. Dan pada akhirnya saya tutup dengan lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagi kami amalan kami, dan bagi kalian adalah amalan kalian, dan kami ikhlas hati untuk hal tersebut. Kalian tidak rugi dengan amalan kami, dan kami pun tidak merasa rugi dengan amalan kalian. Jadi antum tidak usah mengusik dan mengganggu amalan kami. Salam persaudaraan sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.